Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Bang Suma, MPN 2111045 dari Fakultas Universitas Islam Banjarmasin, Arsyad Al-Banjari, dari jurusan Teknik Informatika. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan motherboard beserta fungsinya. Oke, ini saya memiliki dua motherboard ya di motherboard sini, yaitu tipe baru dan tipe lama ya. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Ini dia. Ya, jadi ini ada motherboard LGA 1155 NEC MS7479 MOBO. Oke, pertama ini ada soket CPU ya di sini. Ada dua jenis soket CPU sekarang ini, yaitu ada ZIP dan LIF. ZIP atau Zero Insertion Force ini merupakan soket model baru, sedangkan LIF atau Low Insertion Force merupakan soket model lama. Soket ini mendukung chipset Intel, Pentium, Xeon, Celeron, dan juga Intel Core. Intel Core tipe baru sekarang ya. Oke, di sini ada slot RAM. Bagian ini fungsinya ini sebagai tempat meletakkan RAM ya di sini. Panjang RAM-nya di sini untuk komputer. Yang ini mendukung sampai DDR3 ya di sini. Untuk saat ini jenis motherboard tipe baru ini sudah menggunakan tipe DDR4. Kalau RAM yang ini, yang di video ini mendukung ini DDR3 ya di sini. RAM-nya 2 GB, kecepatannya 1600 MHz. Oke, untuk yang ada warna perak ini berdiri ini namanya itu Notebridge ya. Notebridge ini berfungsi untuk menghubungkan antara slot RAM, slot AGV, dan slot soket CPU. Letak ini berdekatan dengan prosesor ya biasanya ini, dan menjadikan sebagai salah satu bagian utama atau penting dari sebuah motherboard. Oke, lanjut lagi. Yang warna hitam nih, yang di samping ini ada lagi sini nih, ada namanya dia shortbreak ya. Shortbreak ini juga merupakan bagian penting dari motherboard. Kalau soal fungsi ini adalah sebagai pengatur kerja peripheral pada perangkat komputer seperti USB, keyboard, IDE, controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya ya, banyak lagi. Oke, di sini ada lagi ya, ada lagi sini yang kecil ini, namanya ini konektor power supply unit. Ini adalah sebuah pin yang memiliki fungsi untuk menyambungkan antara motherboard dengan power supply ya. Power supply ini terdiri dari dua jenis yang saya ketahui, yaitu AT dan ATX. Jenis AT terdiri dari dua kabel power, menjadikannya jadi satu. Kalau untuk jenis ATX itu terdiri dari satu ya, dari satu kabel power supply yang dipasang pada sebuah header dan sudah dimulai digunakan untuk mulai motherboard model terbaru ya sekarang ini, yaitu ATX model terbaru ini. Setelah ini menjadi tipe baru. Lanjut. Ini ada dua slot ya. Dua slot ini namanya ini slot PCI. Yang gede ini adalah kan. Oke, PCI ini merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Oke. Slot PCI ini tempatnya ini untuk menyisipkan add-on card, LAN, sound, hingga TV tuner. Lanjut ini sebelahnya nih ada lagi yang kecil juga. Sini namanya ini slot AGP. Kepanjangannya dari Accelerate Graphic Port, adalah untuk memasukkan AGV card yang berguna untuk menampilkan iklan grafis pada layar komputer. Letaknya ini dekat dengan slot PCI ya, jadi agak sedikit sih susah membedainnya itu kadang ya, beda sama sih ukurannya, jadi agak beda, susah bedanya. Oke, lanjut lagi. Yang hitam ini panjang ini namanya ini adalah slot IDE. IDE ini kepanjangan dari Integrated Device Electronic. Ini fungsi ini berguna untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Ya, floppy disk kan yang kayak kaset itu, tipis. Lanjut lagi sebelah sini, samping kirinya nih, atas ini ada namanya ini adalah konektor SATA. SATA ini kepanjangan dari Serial Advanced Technology Advanced.
Fungsinya ini sebagai penghubung antar serial ATA atau motherboard di tipe lama. Ini masih menggunakan salah satu slot saja ya. Oke, di sini nih ada yang kecil untuk lingkaran ini. Ini kecil kayak baterai ya. Namanya ini adalah CMOS. Penting loh di sini. CMOS yang panjang dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini merupakan baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada sebuah motherboard, memori pada motherboard ya. Maaf. Motherboard ini sebagai berfungsi konfigurasi. Biasanya ini untuk mengatur tanggal dan waktu ya. Karena kita nggak tahu. Tapi CMOS ini penting loh untuk motherboard. Nah, ini lagi yang di samping ini, konektor I/O, input atau output. Nih, yang samping ini lah. Ini untuk yang hijau ini untuk mouse biasanya. Yang biru ini untuk keyboard. Sampingnya lagi ada 4 port USB ya. Sampingnya lagi ada 2 port USB dan juga di atasnya lagi ada kabel EAN untuk menghubungkan internet ya. Sampingnya lagi ini ada lagi ya. Warna biru ini adalah koordinatnya PGA port output ya. Fungsi ini menghubungkan monitor. Untuk warna putih ini namanya parallel port ya. Parallel port ini berfungsi untuk menghubungkan CPU dan peripheral lain yang memiliki kabel paralel. Oke. Warna hijau ini ada lagi nih. Namanya serial port. Fungsi ini menghubungkan antara peripheral alat komputer lainnya dengan motherboard. Peripheral lainnya pada motherboard ya. Ini penghubung ini antara mouse dengan motherboard, penghubung antara modem dan motherboard dan lain-lain ya, masih lagi. Dan yang 3 colokan ini ya, namanya ini audio jack. Untuk merah ini untuk mikrofon ya, yang hijau ini untuk audio out, yang biru ini untuk line in. Nah, ya, jadi di sini sampai di sini itu penjelasan motherboard tipe lama ya di sini. Lanjut kita akan penjelasan ke motherboard tipe baru. Ya, oke. Di sini saya memiliki motherboard tipe baru ya. Ini dari merek Asus ya. Di sini AMD A520 Ryzen AM4. Oke, langsung aja ke tipe barunya. Di sini ada CPU socket. CPU socket ini untuk motherboard ini mendukung AMD AM4 socket for Ryzen 5000 series atau 4000G series, 3000 series desktop processor. Untuk di sini saya menggunakan model terbaru ya di sini, yaitu zip. Ya, tadi zip tadi itu ya, sebelumnya ada live dan zip ya, itu untuk zip ini itu panjang dari Zero Instruction Force. Sedangkan untuk soket AMD menggunakan istilahnya itu sendirinya, dia memiliki istilah sendiri yaitu soket A. Ini saya ada memiliki contoh chipset sendiri, chipsetnya yaitu yang masukkan ke CPU soket di sini. Chipset ini dari merek AMD Ryzen ya, 4000 series prosesor. Berarti ini mendukung untuk ke CPU soketnya. Ini fungsinya prosesor ini akan menerima perintah masuk di input dari keyboard. Input dari keyboard, mouse atau input data lainnya yang terhubung dengan komputer. Untuk ini, yang hitam ini, yang namanya power connector ya. Ini untuk mengisi semua daya di komponen komputer. Ya sama seperti tadi power supply unit, sama juga. Oke, ketiga ini ada lagi RAM slot. Di sini ada 2. Ada tersedia RAM slot di sini untuk di motherboard ini. Ini DIP-nya maksimal 32 GB ya. Tipe DDR4. Ya, ini saya menggunakan tipe baru. Lanjut sini lagi ada ini nih, fungsi RAM ini komputer ini lebih mengacu kepada kecepatan proses data yang ada di dalam perangkat. Jadi itu mungkin seperti ini untuk merek yang ZP ya. Ini saya menggunakan untuk merek ZP yang mendukung DDR4, RAM 4 sampai 32 GB dan kecepatan dari 2133 sampai 3200 MHz. Sini ada lagi yang panjangnya namanya PCI slot ya. Panjang dari peripheral komponen interconnect untuk menyisipkan add-on card, LAN. Ini gunakan untuk ya tahu kan, seperti graphic card, PGA card. Nah, yang kecil di baterai ini lagi, namanya ini CMOS ya, ingat. CMOS ini dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini kan ya adalah baterai motherboard. Ya, fungsi ini memberikan daya pada motherboard. Biasanya ya yang tadi penjelasan saya sebelumnya ya untuk menyimpan tanggal dan waktu ya.
sini yang tutup ini namanya chip BIOS, yaitu Basic Input Output System. Ini gunakan antara sistem operasi dan juga motherboard ya. BIOS ini sendiri terdapat pada ROM atau read only memory. Di sini ada lagi 4 konektor SATA di sini ya. SATA banyak dari Serial Advanced Technology Advanced, bisa menyambungkan konektor SSD ya, jadi cepat dong banyak memorinya. Dengan harus menggunakan konektor SATA ya. Di sini lagi ya, ada lagi sini. Ini adalah konektor phone USB. Konektor ini untuk di depan CPU ya. Biasanya ada kok di CPU ada konektornya di depannya. Di sini di sampingnya lagi ada lagi konektor input output. Itu ini PS2 untuk menghubungkan keyboard dan mouse. 2 port, samping lagi ada 2 port USB, samping lagi 3.2 generasi 1, DPI-D, Subs-ID, HDMI, 2 port USB, 3.2 generasi, 1 port USB, 3.2 generasi, LAN, samping lagi 2 port USB, 3.2 gen 1, yang samping lagi ada audio jack ya. Oke, ya sama seperti sebelumnya. PS2 itu ya, ini untuk tipe baru ini saya menggunakan PS2 yang tipe baru ya. Sebenarnya kan PS2-nya kan terpisah ya di sini. Kalau yang tipe baru ini saya tidak bergabung ini ya. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri untuk video ini. Untuk video ini, saya untuk melakukan video ini karena saya sebagai mahasiswa untuk melanjutkan tugas saya, tugas ini. Saya akhirnya video ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.